Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan memberikan video tentang media pembelajaran teks inspirasi. Video ini dibuat oleh saya sendiri, yakni Muhammad Hafidzuddin Albana Jilani. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengembangan media. Dan ini adalah materi yang akan disampaikan pada video kali ini. Kalian bisa baca sendiri. Di sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 materi yang akan disampaikan. Menjelaskan secara ringkas dan sistematis. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama yakni identifikasi informasi cerita inspirasi. Kita bisa lihat di sana ada pengertian dan ciri-ciri teks cerita inspirasi dan jenis teks cerita inspirasi. Langsung saja kita membahas pengertian dan ciri-ciri teks cerita inspirasi. Kita bisa lihat di sana definisi teks cerita inspirasi. Cerita inspirasi yakni cerita yang berisi kisah-kisah yang memotivasi, mengunggah kesadaran dan memberikan pencerahan kepada baik pembaca maupun pendengar. Teks cerita inspirasi berbentuk singkat, disajikan dalam bentuk narasi dan menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Bisa dibilang kita diajarkan untuk peka terhadap sesama dan lingkungan di sekitar kita. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Anda bisa membacanya, ini judul yang menarik, cerita yang sistematis, bentuk cerita tidak terlalu panjang, ide cerita bisa muncul dari fenomena dalam masyarakat, isi cerita mengandung simpati, kepedulian maupun empati, lalu cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, pesan disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Yang berikutnya yakni jenis-jenis teks cerita inspirasi. Adapun jenis-jenis tersebut dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan sifat peristiwa dan berdasarkan tokoh. Yang berdasarkan peristiwa yakni teks cerita inspirasi non-fiksi dan fiksi. Bisa dikatakan non-fiksi itu yang diambil dari kisah nyata dan fiksi berupa hayalan. Adapun berdasarkan tokoh dibagi menjadi 3, yakni yang pertama teks cerita inspirasi tokoh terkenal, bisa di kalangan dari artis atau tokoh publik atau public figure dan sebagainya. Yang berikutnya yakni teks cerita inspirasi sufi, yakni dari kalangan orang-orang bijak, orang soleh, orang baik. Adapun teks cerita inspirasi binatang yakni dari cerita fabel yang menginspirasi yang diperankan oleh binatang. Ya, baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yakni langkah-langkah menyimpulkan isi teks cerita. Bisa dilihat dari yang pertama, membaca teks dengan cermat, lalu memahami isi dan unsur-unsur teks cerita tersebut. Lalu menentukan garis besar atau gagasan pokok atau inti cerita. Lalu yang terakhir, yakni menentukan nilai-nilai cerita sebagai simpulan. Bisa dikatakan saat menyimpulkan tersebut kita memahaminya dari awal, menentukan isi, lalu memahami unsur-unsur dan menentukan gagasan, dan lalu menyimpulkan apa yang ada di dalam teks cerita tersebut yang terkandung. Materi berikutnya yakni telaah struktur kebahasaan dan isi cerita inspirasi. Yang pertama yakni menelaah struktur teks cerita inspirasi. Yang pertama ada orientasi, yakni tahap perkenalan para tokoh, alur cerita. Lalu komplikasi, yakni perumitan cerita, mulai ada problem atau masalah muncul. Lalu resolusi, masalah mulai menenang dan terselesaikan, problem solving. Lalu yang terakhir ada koda, yakni penutup dari cerita tersebut. Bisa dilihat dari video ini ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda.
Lalu materi berikutnya ini menelaah ciri kebahasaan teks cerita inspirasi. Yang pertama ini penggunaan diksi berdasarkan makna yakni denotatif dan konotatif. Lalu berdasarkan macam-macam diksi, sinonim, antonim. Lalu kalian bisa lihat jenis-jenis kalimat. Ada kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat berita. Lalu di sana ada ciri kebahasaan konjungsi atau kata hubung. Kalian bisa baca sendiri yakni dari koordinatif, korelatif, subordinatif, dan antar kalimat. Lalu materi berikutnya ini menelaah unsur kesastraan teks cerita inspirasi. Yakni ada unsur intrinsik atau unsur yang pembangun dari dalam cerita tersebut, lalu unsur ekstrinsik, unsur pembangun cerita tersebut dari luar. Mungkin kita sudah tidak asing dengan tema, amanat, alur penokohan, sudut pandang, dan latar dalam unsur intrinsik. Lalu unsur ekstrinsik yakni kondisi sosial budaya masyarakat sekitar. Bisa kita lihat ada ekonomi, sosial budaya, dan perilaku masyarakat sekitar bisa terlihat dalam cerita tersebut. Dan materi terakhir yakni penyusunan cerita inspirasi. Bagaimana kita menyusun dan menyajikan cerita inspirasi. Kita mulai dari menyusun cerita. Yang pertama yakni mengamati lingkungan sekitar, menentukan tema teks cerita inspirasi yang ingin dibuat, lalu membuat narasi yang mengacu pada struktur teks cerita inspirasi. Lalu membuat cerita yang dapat menginspirasi dan mengembangkan cerita inspirasi tersebut. Bisa dilihat bagaimana lingkaran 5 langkah untuk menyusun cerita inspirasi. Materi terakhir yakni penyajian cerita inspirasi atau menyajikan ulang cerita yang telah kita baca. Yakni pertama, bacalah cerita inspirasi tersebut dengan seksama, dengan fokus. Lalu tentukan ide-ide pokok cerita sesuai dengan alur dalam cerita. Mana yang awal dan mana yang tengah, mana yang akhir. Lalu yang ketiga, kembangkan kembali ide-ide pokok tersebut dengan kalimat sendiri. Bagaimana kita menyimpulkan cerita tersebut dengan bahasa kita sendiri, mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Habis sudah materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.